Jadi dianggap di daerah itu udah sesuatu yang normal aja tuh. Kalau ada nepotisme yang selama ini kita ribut-ributin gitu. Pak Jokowi berkepentingan agar sesudah kepemimpinannya itu yang melanjutkan adalah yang 1000% tegak lurus mengerucut. Udah tegak lurus mengerucut. Pasti kelihatan di survei internal mereka. Sekarang tuh yang paling rugi bandar itu PDIP pasti yang lagi turun. Barangkali Pak Jokowi mungkin merasa bahwa akan lebih aman kalau mungkin masih mendingan kalau Amin yang jadi, nggak ada dendam pribadi. Oke, welcome to Total Politik. Kemarin ada yang habis ketemu presiden deh. Betul, minggu lalu. Tahu nggak lo teksnya apa? Habis ketemu presiden. Apa? Pak Jokowi, tenang Pak. Saya sudah ada di sini. Ada Uni di sini ya. Bersama Mbak Uni Lubis dan Mas BAE. Kenapa dia lagi nyanyi apa tuh dokumen-dokumen apa? Amal apa? Tapi ngomong-ngomong selamat dulu atas kantornya Total Politik yang baru. Buat teman-teman, gue kameranya sana ya. Buat teman-teman yang belum pernah ke kantor Total Politik, ini 10 kali lipat lebih gede dari kantor sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan. Ada kolam renang. Dan udah dipakai lagi. Jadi udah layak nih capres-capres, cawapres untuk datang ke sini. Karena di tengah ada ruangan yang bisa menampung kira-kira 100 orang. Jadi ini udah nyaman banget. Jadi selamat untuk co-founder dan tim ya. Didit dan Ari yang sudah akhirnya cita-citanya dari dulu mereka tuh cuma udah punya kantor yang ada kolam renang. Ya, untuk menghindari fitnah besok gue lepas si lele situ. Itu empang. Memang untuk entrepreneurship ini loh, Mbak. Jadi setengah empang, setengah belum. Jadi menutup 2023 dengan naik kelas istilahnya. Ini kalau tempat udah oke, tinggal Buji Nyali aja berani nggak di roasting sama 2 orang ini. Ya, gitu Mas. UMKM ini juga mau jadi oligarki. Semua pesan khusus kepada Mas Gibran. Tolong WhatsApp-nya Ari dan Didit dibaca dengan sangat serius dan dibales. Aduh, fitnah lagi nih, Mbak. Mas Gibran balas WA gua tiap hari. Ini isinya beda, Bos. Soal ini kita mengundang Mas Gibran. Ayo coba undang Mas Gibran. Jadi tanggal 24 ini gua videoin langsung gua kirim. Coba. November. Tunggu. Langsung videoin. Kasih dulu cepat. Oke. Mas Gibran yang baik, tolong WhatsApp-nya kami bertiga dijawab. Butuh kepastian untuk sesi Total Politik X IDN Times di Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023 hari Minggu jam berapa? Jam 2 Jam 2 sampai jam 3. Jangan nggak datang. Karena itu apa Mbak Uni? Forum apa itu? Bukan. Forum yang penting datengin oleh kita. Karena ada situasinya pasti beda kalau sama Total Politik. Sengaja kita membaca Total Politik. Mas Gibran. Dan supaya maksudnya kalau ada Gibran kan bilang jangan tenang Mbak Uni, Gibran ada di sini. Coba kita bukain dulu Instagramnya Pak Jokowi. Ini bukan Mbak Uni loh yang gue cari kata di view gini Mbak. Mana gue cari bang di Instagram Mbak Uni nggak ada fotonya. Alma mater apa nih? 7 November ternyata ini ada di presiden. Gue tuh hampir coba ceritain ini, ceritain. Gua kira mau menemui mahasiswa demo tadi. Mbak Uni masih auranya mahasiswa. Itu bukan jaket Alma Mater Trisakti ataupun Unkris Dwi Payangan. Jaket IPB mirip juga loh. Gue kan lulusan IPB mirip juga biru. Jadi ini 7 November. Itu kenapa Bang Timo nggak pakai jaket Mbak? Gue nggak tahu bahwa harus pakai jaket. Jadi kan itu baru dikasih. Itu kan pertemuannya Selasa jam 11.15 7 November. Baru dikasih tahu hari Senin. Terus seperti biasa karena udah beberapa kali
ya otomatis kita langsung pakai batik. Nah di sana dibagiin sama pengurus PWI yang baru. Ini kan audiensi dari pengurus PWI. Coba balik lagi. Ini sama banget kursi gua sama Mbak Uni tuh. Gitu ya? Di situ juga. Gue harusnya kursinya lebih deket ke sini tapi udah ada langsung dudukin, nggak apa-apa. Kalau gua sebagai junior kan. Oh, waktu itu formatnya kayak gitu ya, bukan yang melingkar gitu ya? Enggak sih. Coba ceritain Mbak apa yang Ya ini sebetulnya kan ini tanggal berapa sih kalau 7 November, hari Selasa. Itu lagi kenceng-kencengnya. Bener. Terpaan tuh isu. Bener. Jadi sebetulnya udah rupanya saya juga nggak tahu ya. Saya tuh kan di pengurus PWI yang sekarang ini saya diminta jadi wakil ketua Dewan Kehormatan. Ya saya mau karena nggak harus tiap hari kan. Nah terus sama jabatan di ini Total Politik. kita berdua di AMSI juga di Majelis Kehormatan. Di Total Politik juga. Dewan Kehormatan juga berdua Jadi kan. bagian yang gitu. Pelindung, Anda pelindung. Nah, PWI itu udah ngirim surat permintaan audiensi sebulan sebelumnya, tetapi belum ada kabar. Nah, Bang Timbu Syaan tuh waktu pas Minggu malam kan ada pernikahan anaknya Pak Rahmat Gobel. Ya. Presiden hadir, ada Pak Pratikno juga. Langsung lah Bang Timbo dititipin untuk Pak ini nih. Besoknya udah langsung dapat waktu. Tujuan pertemuan ya tentu melaporkan kepengurusan karena waktu pas kongres kan yang buka di Istana Presiden. Ya. Kedua, menyampaikan 2 program utama PWI yaitu uji kompetensi wartawan gratis sama pendidikan. Nah, sama HPN, Hari Pers Nasional itu kan Februari 2024 ya. Nah, by the way itu semua tentang PWI, tapi tentu saja kami ada nanya lah sedikit-sedikit ngilik-ngilik ya Pak gimana nih situasi Pak Jokowi ya ketawa-ketawa lah ya. Terus yang saya sempat misalnya nanya, Pak kemarin Bapak bilang katanya ini kok adu kompetisinya yang terjadi kompetisi perasaan, harusnya kan kompetisi gagasan seperti drakor ya kan? Terus saya tanya, emang Bapak suka nonton drakor ya kan? Terus hehehe. Ya memang kan tiap hari kan seperti drakor. Tapi Bapak suka nonton drakor juga enggak? Ya semua orang kan suka nonton drakor gitu jawabnya Pak. Korea Utara apa Selatan? Crash landing on you. Kapten Dri-nya siapa Kapten Dri-nya? Nah, jadi kalau- jadi gini, sebetulnya ternyata itu benar-benar diselipin. Jadi waktunya cuma 30 menit karena kata Pak Pratikno yang ngatur jadwal presiden, kalau enggak nanti bisa belakang lagi karena kan presiden habis itu pergi ke Oki di Riyadh, kemudian ke DC ketemu Biden, ke San Francisco untuk ini hari summit. sebelumnya ya? 1 hari sebelum pergi. Sebelum ke Riyadh. Itu Sebelum. jadi kalau misalnya oke. nggak sekarang nih, cuman waktunya Nanti, panjang lagi. Pas gua berangkat ke Saudi juga tuh hari yang sama tuh. Wih, abis luar umroh, biasa. Mbak. Jadi ketemu presiden. Kan dia dampingi Pak Mendak di Saudi. Kita tadinya mau ketemu Pak Mendak juga, tapi karena niatnya beribadah ya udah fokus aja lah. Oke, kalau gitu nanti kita sampaikan kepada Pak Mendak supaya datang ke Total Politik. Beneran loh. Nanti kita call ya. Tadi mau bikin konten di bawah menara apa tuh yang itu tuh? Apa lo? Yang di Mekah itu. Itulah pokoknya. Lanjut. Jadi cuma singkat sekali terus kita biasanya kan gitu ngarep-ngarep ya. Biasanya kan diajak makan bakso gitu-gitu kan atau somai ya kan? Biasanya ada bakso, somai, Martabak sama sate padang. Serius. Kali ini karena benar-benar yang kita pikir kan mulainya jam 11.15. Wah, pasti ini selesainya jam 12 nih. Abis itu makan siang bareng. Ternyata tidak. Mendengar rasain ini ya, apa namanya sate istana ini ya. Tapi buat PWI udah senang banget karena dari pertemuan yang singkat itu langsung dapat support untuk yang pendidikan jurnalis dan uji kompetensi wartawan gratis. Ya, Soal politik gimana? Ya, karena itu lagi karena dapat support nih nggak bocor nih. Mana A0-nya ada Kita tuh informasi. baru mau nanya yang kedua, ketiga tuh tiba-tiba sama ajudan tuh ketua PWI udah dibisikin sama ajudannya, Mas Sony. Kalau nggak salah baca di sini, berarti acaranya udah saya kaget juga. Kan
yang bersemangat untuk nanya di luar soal PWI itu saya sama Bang Timbo ya, sama Bang Timbo Syian, karena kita udah beberapa kali ketemu kan. Jadi gimana nih situasi seperti ini? Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan lewat pengurus PWI, kata Bang Timbo seperti itu kan? Ya semuanya kan. Jadi ini kan yang rame-rame ini kan, kalau saya ke daerah tuh nggak rame loh. Di daerah tuh nggak apa-apa. Di Jakarta dan di media sosial aja yang rame-rame. Di daerah tuh tenang. Ya itu antara lain yang disampaikan oleh Presiden. Jadi keramaian ini sudah terukur berarti. Mestinya ya, karena Presiden pernah bilang kan semua ada risetnya. Semua data intelijen ada di saya. Artinya jadi jangan-jangan cuma total politik dan podcast dan segala macam aja yang rame. Menurut kalian gimana? Nah, selalu kan. Ya, BHM dulu, kasih komentar di soal isu-isu terkini. A0-nya Mbak Uni. Kami ini nggak boleh beropini di sini. Oh, A0-nya Mbak Uni nggak keluar aja deh pokoknya. Padahal dia tahu di belakang layar Anda tahu semua Mbak Uni mengeluarkan sebuah informasi yang penting dan akan menggemparkan politik nasional, tapi dia tidak mau kasih tahu. Kita karena ada ini peraturan soal prasyarat usia di sini ya. Jadi kita nggak boleh beropini. Mereka kayaknya baru dapat telepon atau agak beda ya terus ini ya. Terus aja Mas, gue agak heran tumben 2 minggu ini kok anteng. Tapi terus gue baru pindahan. Gue pikir ada yang nelpon. Sesudah yang terakhir. Iya, mobil box. Iya kan. Lanjut. Ada yang kurang berkenan. Aduh itu sehari kemarin 3 orang nelpon gua soal itu. Gimana Bang? Iya kan, kalau nggak salah pasti Uni juga udah tahu lah kan, ada yang menyampaikan pada Presiden itu riset apa ya, di Kementerian Dalam Negeri ya yang ngajuin 80-an, sekitar 80% dari kepala desa yang terpilih itu punya hubungan dengan lurah sebelumnya, hubungan darah. Jadi dianggap di daerah itu udah sesuatu yang normal aja tuh. Kalau ada nepotisme yang selama ini kita ribut-ributin gitu. Cuma masalahnya kan masa kita mundur ke sana gitu ya. Jadi bukannya maju ke era yang lebih meritokrasi, yang ya dululah reformasi kan salah satu tujuannya menghilangkan KKN. Dan KKN itu N-nya tuh nepotisme. Tapi kok sekarang malahan kembali ke sana. Nih, tapi apakah bisa Orde Baru kita bandingkan dengan hari ini BHM? Karena ini menarik. Jadi neo Orde Baru. Orde Baru itu kan sentralisasi kekuasaan jelas di Pak Harto. Lurah sebelumnya itu maksudnya Pak SBY. Iya kan? Bukan yang atau lurah sebelumnya. Lurah beneran. Biar jelas wartawan harus gitu. Soalnya kan Pak Jokowi sering disebut dengan kode lurah. Tapi kan dibantah sama Pak Jokowi. Ternyata lurah itu saya. Tapi saya ini presiden. Tapi pertanyaannya gini, ketika Orde Baru kan KKN itu terjadi dan dampaknya itu meluas karena kekuasaan itu sentralistis di tangan cendana semua, terpusat satu pintu. Tapi kalau hari ini kan pintu-pintu menuju kekuasaan kan banyak. Tapi kan mengarah ke sentralisme lagi. Sekarang itu kan sekitar 270 kepala daerah itu PLT yang ditunjuk oleh PJ ya ditunjuk oleh pemerintah. Dan itu memang seolah-olah kalau kita bandingin jumlah dengan 540-an seolah-olah cuma separuh, hanya separuh. Tapi kalau kita lihat jumlah pemilihnya mungkin lebih dari 80%, karena kan di Jawa semua. Tapi itu kan nggak terjadi selama-lamanya, Mas. Itu kan hanya dalam periodisasi tertentu yang menuju pilkada serentak yang memang udah diamanatkan. Justru itu kan yang kalau di waktu lain mungkin nggak apa-apa. Kalau ini justru menjelang pemilihan umum. Ini kan sama seperti zaman Orde Baru dulu ada Santiaji, ya kan, kalau zaman dulu semuanya diarahkan. Tapi pertanyaannya gini, Mas WM, mana yang lebih bahaya? Kekuatan politik Pak Jokowi dan PDI ini terpecah atau menyatu hari ini? Kalau dari kepentingan publik terpecah itu sangat menguntungkan karena artinya oligarkinya pecah.
ya, dan begitu terdesentralisasi ya, begitu oligarkinya pecah, maka terbukalah segala rencana-rencana yang dulu mereka sepakat berdua gitu kan. Karena bisa jadi senjata makan tuan sekarang. Iya. Gitu kan nih, bener nggak nih? Jadi menguntungkan kan? Dalam tenang saya udah kalau dari kepentingan publik ya, tentu dari kepentingan para pemain ya lain lagi. Berarti saya tuh ngelihat kalau gini Mas, sekarang itu antara apa ya, mau dibilang lucu atau gimana ya kita sebagai ngeliatin ya. Jadi di percakapan di media sosial itu kan misalnya pendukungnya Mas Ganjar misalnya, kubu Mas Ganjar gitu atau PDIP mengatakan ini apa namanya jadi jangan kemudian pihak kekuasaan kemudian mencederai kira-kira demokrasi dengan dalam proses pemilu ya. Jangan curang lah ya. Jangan curang. Nah, tapi kemudian dikomentarin sama netizen nih. Lah PDIP kan masih partai yang berkuasa, ya kan? Dan masih punya 8 menteri. Masih ada di koalisinya Presiden Jokowi. Jadi memang ini situasi yang menarik ya. Saya rasa ini belum pernah terjadi setidaknya dalam, saya nggak tahu di Mas Bambang kan hidup lebih lama dari saya. dari kita semua. Jadi dalam 33 tahun gue jadi dalam 33 tahun jadi gue jadi jurnalis itu belum pernah ada situasi yang kayak gini ya. Luar biasa menariknya ya. 33 sumur kita nih. kita 0 tahun dia udah jadi wartawan. Dan bayangin dan 33 tahun tuh BHM masih lebih lama. Lo kebayang kan? Ya, kalau ada Opung Panda lebih busuk lagi. Enggak, tapi kalau kembali ke Orde Baru ya, saya ingat kalau ini pasti Uni ingat ketika ada perpecahan di elit waktu itu antara Pak Beni sama Pak Darmono, kan suasana juga bagi publik jadi lebih terbuka. Beni, oh iya betul. Beni akhirnya mulai mendekat dengan ke Bu Mega waktu itu kan. Ini termasuk ada yang ketika Pak Harto udah mendirikan ICMI udah lebih hijau, itu juga beda lagi. Ada operasi naga merah, operasi naga hijau. Jadi perpecahan elit ini sebenarnya baik untuk publik ya? Baik untuk publik karena mereka semua berkepentingan. Jangan sampai oligark itu bersatu. Nah, harusnya kita syukuri dong situasi seperti ini. Akhirnya karena kekuasaan atau power politiknya terdistribusi kan. Saya bilang syukur alhamdulillah. Gak ada yang terlalu kuat loh. Iya kan, PDI partai pemenang pemilu yang berhadapan dengan kekuatan presiden. Bisa menentukan capres sendiri. Dan ironisnya begini, sebetulnya sekarang itu kalau lihat jajak pendapat, justru Pak Jokowi itu berkepentingan bahwa pemilu ini tidak curang. Karena kalau tidak curang, kalau jajak pendapatnya nggak berubah, dia menang. Tapi ya kan, kalau dituduh curang apa segala macam bisa jadi. Tapi saya punya ilustrasi gini BM ya. Kalau ngelihat Pak Jokowi hari ini ya, ketika dia mau selesai dari kekuasaan, itu kayak lagi beres-beresin lagi ruangannya ya. Ya dibagi lagi kekuatannya biar sama rata, biar rapi lagi nih kekuatan politik dan nggak ada yang terlalu dominan. Karena kalau ada yang terlalu dominan, setelah dia selesai itu akan menjadi makhluk yang menakutkan untuk dirinya sendiri nanti gitu. Meskipun Pak Jokowi menjadi bagian dari kekuatan. Nah makanya ini, kan? Menurut saya dari renungan saya berbulan-bulan terakhir. Sampai pergi ke Mekah itu. Iya, salah satunya kan perjalanan sambil tawaf lu berenung spiritual ini ya. Jadi lu waktu keliling tawaf itu bukannya mikirin gimana masuk surga, tapi ini mikirin politik dalam negeri ya. Untuk bangsa dan negara banget. Dia umroh untuk bangsa dan negara. Ya, itulah Albert Camus ini Sisyphus ini kan. Dorong batu ya. Jadi jangan-jangan tanpa Gibran kekuatan politik Prabowo yang besar dan meyakinkan ini nggak pernah terbentuk dan alternatif politik itu nggak ada. Bisa jadi loh gitu. Artinya kamu mau bilang bahwa Gibran basically memberikan support signifikan, memberikan garanti kekuatan tegak lurus Jokowi ini. Oh iya kan? Itu yang kedua Gibran adalah anaknya. Iya makanya itu maksud gua, kalau jangan-jangan tanpa melakukan heboh-heboh ini
kekuatan politik ini nggak pernah terbentuk gitu. Nah, justru satu-satunya syarat untuk membentuk kekuatan tegak lurus Jokowi itu adalah membuat kehebohan gitu. Ada cara lain. Dan kalau kata BHM tadi, terdistribusinya power dari oligarki ini dengan perpecahan seperti ini, itu kan bagus buat demokrasi. Dan Mas Gibran tuh jadi obat pengencer darah gitu, Mas. Kalau nggak dikasih, bukan cara gitu dong. Pengencer, kalau ngomong pengencer darah, supaya darahnya nggak kental dan nggak kena stroke. Kalau demokrasi kita tuh justru dengan cara ini kembali ke zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu supaya terjadi perdamaian antara suku-suku yang bersaing, maka atau dia menyerahkan anaknya untuk kawin sama kepala suku yang lain, atau saudaranya untuk disandera oleh suku yang lain. Jadi ini kan sebenarnya model penyanderaan zaman jahiliyah. Tapi ini kita apakah cara jahiliyah itu dapat dimaafkan dengan tujuannya redistribusi kekuasaan? Ya, bukan sebenarnya pengamanan mereka, bukan redistribusi. Jadi dua kata BHM. Nah, ini kan buat publik nih. Kita bicara. Itu Pak Jokowi berkepentingan agar sesudah kepemimpinannya itu yang melanjutkan adalah yang 1000% tegak lurus mengerucut. Udah tegak lurus mengerucut. Istilah mantap itu. Tegak lurus. Dan ini kalau kita mengerucut. Nah, terus ini lubis tegak lurus. Nanti kita bikin kaosnya tuh. Udah pasti itu no question itu adalah putranya ya. Nah, tetapi sebagai seorang yang sangat piawai dalam berpolitik harus kita akui kan, melihat Pak Jokowi ini kan, dia juga ada cushion ya. Jadi dia juga mempersiapkan situasi ini kan tidak selalu 100% bisa dikontrol oleh Pak Jokowi. Pemilu kita, sejarah kita membuktikan bahwa selalu ada kejutan-kejutan ya. Orang yang tidak pernah diperhitungkan tapi ternyata Pak Jokowi sendiri kan adalah sosok yang tidak dari elit politik. Nah, jadi misalnya ya, makan siang, dia mengundang makan siang semua capres. Lalu saya sih yakin bahwa Pak Ma'ruf Amin juga berinisiatif itu karena mungkin ada komunikasi yang ini bagian dengan cawapres. Itu adalah bagian untuk membuat yang tadi itu. Jadi oke, emang kelihatan lah, nggak mungkin lah antara kan yang hubungan darah itu pasti lebih kental lah ya. Tetapi Pak Jokowi juga berusaha untuk menjalin hubungan yang ketawa-ketawa, dekat dengan semuanya, karena basically semuanya adalah teman dia. Mungkin yang agak awkward selama 5 tahun terakhir adalah dengan Anies Baswedan. Tapi dengan Caimin itu pun bekas teman. Itu pun Anies adalah communication strategiknya Jokowi 2014 ya kan. Jadi yang shaping kemampuan menyiapkan debat apa segala macam. Jadi itu sih kelihatan ya. Justru dalam pertarungan politik yang nggak pernah bekerja sama Jokowi itu Mas Ganjar ya. Iya. Oh iya betul. Iya. Dulu tuh Pak Jokowi pernah lo bilang ke gue, dia bilang gini soal Mas Anies gitu kan, kita lagi diskusi segala macam, terus dia bilang, aku tuh dulu merasa waktu 2014 didampingi Mas Anies tuh diksi-diksiku, narasiku jadi lebih baik loh. Iya kan gitu, minta afirmasi juga. Dan benar gitu. Dan kalau kita lihat pidato-pidato para capres yang paling kritis kepada Pak Jokowi justru Ganjar kan sekarang. Kalau sekarang sih ngelihat nggak bahwa belakangan tuh udah kelihatan banget kan dari statementnya Mas Hasto ya, yang mau mengajakin kubunya Amin untuk bersama-sama menyoal soal kecurangan, meskipun Ahmad Ali Wakil Ketua Umum Nasdem mengatakan jangan ngajak kita bos, katanya kan beda gitu. Tapi menurut saya kelihatan kayaknya PDIP itu memang lebih bisa sekarang itu lebih tidak melihat Amin ini paling tidak bahkan mau merangkul ya, tidak sebagai lawan, sokol lawan ya. Bukan lagi Amin lagi. Sementara kan Puan sudah pakai istilah lawan kan, kawan lama kita sekarang sudah menjadi lawan gitu ya. Jadi ini makanya menarik sekali konstelasi ini ya, menurut aku ya. Yang nggak pernah Anda alami selama 33 tahun menjadi narasumber kita ya. Maksudnya makanya menarik sekali itu. Apa tuh? Udah mau keluar info nih kan. Iya. Makanya menarik. Gua juga sering kayak gitu.
surga lama-lama. Iya. Emang mestinya ada opung pandai. Tapi dulu tuh Mas Anies pernah cerita gini, waktu saya ketemu sama Mas Anies, terus Mas Anies bilang gini, saya ini sedekat itu loh sama Pak Jokowi. Bibirnya coba. Ya. Saya tuh sedekat itu loh sama Pak Jokowi. Waktu itu kita naik mobil, saya duduk di sebelahnya Pak Jokowi. Yang ngiri kaos. Iya. Yang Ibu Iriana di belakang. Ada Bu Iriana di belakang. Ibu Iriana di belakang. Dengan tumpukan kaos. Dengan tumpukan kaos. Benar, cerita itu. Ya, dia juga cerita. Mbak Uni dengar juga berarti ya. Bu Iriana di belakang. Dia juga cerita itu. Jadi emang sedekat itu. Iya. Dan benar kata Ari, yang nggak pernah bekerja sama langsung dalam sebuah baik pemerintahan ataupun ini ya pemenangan pemilu. Mas Ganjar ya. Iya, pemenangan pemilu 2019 kan juga ketua TKD-nya Pak Pacul kan? Iya, di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Mas Ganjar tuh gubernur ya, bukan ya? Mas Ganjar nggak? Gubernur. Bukan ketua TKD ya? Bukan ketua TKD, Pak Pacul ketua TKD-nya 2019. Dan 2014 itu Pak Ganjar baru terpilih jadi gubernur. 2013 apa Ganjar? 2014-nya Pak Jokowi maju. Beliau dan nggak ikut-ikutan. Dan nggak banyak terlihat di publik bahwa Pak Ganjar itu jadi campaignernya Pak Jokowi waktu itu karena mungkin ada persoalan izin di Kemendagri dan lain-lain pada saat itu. Karena waktu itu masih Presidennya SBY, Menteri Mendagrinya masih siapa waktu itu ya? Mendagrinya Gamawan Fauzi. Oh iya, Gamawan Fauzi, Itu kan orang les kampung. Iya, orang kampung gua jarang-jarang bos. Bukan kebanggaan ini ya. Iya, setelah dia jadi menteri Andri Novcaniago, Archandra Tahar, habis itu siapa lagi gua juga bingung. Jadi Mas BM, jadi sekarang kondisinya everybody versus Jokowi atau everybody versus PDI sekarang jadi ya. Kalau melihat tadi ya presiden terakhir Mas Hasto yang mencoba mempersuasi Nasdem dan Amin tapi ditolak mentah-mentah gitu. Kalau menurut saya sekarang kayaknya semua udah mulai menerima bahwa pemilu ini 2 ronde pilpres ini. Jadi jangan sampai nanti yang terlempar tuh memusuhi dia supaya ikut ke kelompok dia lah. Tapi kan itu sebenarnya ya secara matematika nih BM. Rasional aja buat Mas Hasto, Pak Sekjen Hasto ini bilang ke Nasdem untuk bareng kalau misalnya Ganjar masuk putaran 2 dia akan dapat suara Anies gitu. Gampang konversinya ya. Nih itu hitungan dongonya nih kira-kira kayak gitu. Dan juga sebaliknya kalau dia sambut Anies nyambut kalau misalnya Anies yang masuk putaran 2, iya bisa jadi Ganjar suaranya didorong ke Anies juga gitu. Tapi ini malah tolak menolak, ditolak sama Mat Ali. Kalaupun itu terjadi juga menarik karena ya basis pendukungnya Anies beda sama basis pendukung PDIP. Mungkin yang beririsan adalah PKB dengan PDIP karena makanya kan sebelumnya memang PKB ada. Emang nggak mungkin ada kolaborasi Marhen 212 ini? Ini lucu nih. Ini sekjennya Nasdem nih, Bang Hermawi Taslim. Dia di Kompas nanti kita tampilin ya. Jawab Hasto soal koordinasi terkait tekanan Nasdem ;2. Kami anjurkan bangun kemandirian, jangan cengeng. Malah diledek. Kayaknya terzolimi yang paling kecil kayaknya Koalisi Perubahan. Malah dia yang ngeledek. Iya. Sakti juga Bang ini kan. Iya makanya. Coba gitu. Namun manakala ini kami tidak merasa tertekan dan tidak merasa terintimidasi kata Hermawi. Namun manakala kami nanti misalnya amit-amit jangan sampai mengalami hal-hal yang diungkapkan Hasto, mudah-mudahan kami punya cara dan jalan sendiri untuk mengatasinya tanpa harus berkoordinasi dengan Hasto. Bang Hermawi ini canggih. Ini menarik juga maksudnya. Kalau kita ngelihat mungkin itu juga mengapa kok Amin menunjuk ketua tim kapten. Mbak, sebaiknya kami anjurkan marilah kita membangun kemandirian, jangan cengeng. Dikit-dikit ngeluh, katanya kuat, katanya mau menang, kok dikit-dikit ngeluh kok dikit-dikit. Dia ngelawi kocak, dia ngelawan. Abang kita itu. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit. Oh ini kan. Ya ini gimana menggambarkan landscape politik yang sekarang? Dulu itu kan katanya everybody jangan baper ditekan gitu kan. Iya, everybody versus Anies. Iya kan? Dan koalisi perubahan, let's say. Sekarang kayaknya nih mencoba membangun aliansi dengan koalisi perubahan Mas Hasto gitu ya, PD Perjuangan dan koalisi Mas Ganjar, malah
mendapatkan respon yang kayak gini. BHM ngeliatnya gimana game ini? Makanya Pak Jokowi kan bilang, jangan kaget, ini masih banyak drakornya katanya. Tapi kan logikanya kan the enemy of my enemy is my friend. Iya. Harusnya kan gitu. Iya. Tapi ini nggak gitu. Jangan-jangan ini menjawab tesisnya Bang Zulfardina. Kalau menurut saya, kita kebanyakan itu kalau ada reaksi yang drastis itu pasti ada kaitannya dengan laporan hasil survei. Ya kan? Kalau kita bisa menduga lah ya kan, kalau dulu awalnya kan ketika Prabowo direkrut oleh Jokowi, sebagian pendukung Prabowo kecewa kan. Ini mereka menjadi pendukung Anies gitu kan. Sekarang sebagian dari pendukung Jokowi kecewa ya, tapi mereka emang udah lama pendukung Ganjar kan sebelumnya mereka. Nah, sekarang sebagian dari pendukung Jokowi yang bukan PDIP ya kan, sekarang kan ke Prabowo pindah gitu. Ya kan? Jadi sebetulnya sementara pendukungnya Prabowo yang kecewa pindahnya ke Anies. Jadi pasti kelihatan di survei internal mereka. Sekarang tuh yang paling rugi bandar itu PDIP pasti yang lagi turun. Nah, jadi mereka perlu, kalau si Anies ini kan kelihatan konsentrasinya asal masuk ke putaran 2, ya kan? Ya kan? Nah, sekarang di antara PDIP sama KIM ini mereka mau strategi abis-abisan dengan asumsi bisa menang satu putaran. KIM ini Prabowo maksudnya. Ya, Prabowo ya. Atau mereka emang terima bahwa ini harus 2 ronde. Jadi itu beda strateginya pasti. Jadi secara hitung-hitungan elektoral, kalau Nasdem atau Koalisi Perubahan menanggapi bersama-sama gitu ya, isu yang diangkat oleh Koalisi Ganjar, itu malah yang mendapatkan kotel efek dari hal ini adalah Mas Ganjar, bukan Mas Anies. Iya, mereka pasti ngitungnya gitu. Jadi mending gue tarik garis kalian gitu. Kalau menurut saya enggak. Mereka tuh maunya kan pasti kalau kita jadi PDIP pasti kita ngajak Amin, musuh bersamanya Prabowo aja. Ya kan? Supaya dia nggak masuk ke ronde kedua kan gitu. Nanti kita kelainya di ronde kedua. Amin, makanya respon seperti itu karena meskipun sudah dengan Gus Imin yang notabene masih koalisi Presiden Jokowi, mereka masih tetap ingin mengusung isu perubahan. Nah, jadi makanya nggak mau tuh dikaitkan dengan PDIP. PDI juga perubahan kan sekarang kan. Bahkan ada isu soal hilirisasi karena PDIP dianggap bagaimanapun sebenarnya partainya masih mendukung pemerintahan Jokowi gitu kan. Bahwa terus kemudian beda calon, iya, tapi makanya nggak mau dia. Enggak deh, nggak ikut-ikutan kita gitu ya. Nanti tambah nggak berubah lagi ya. Aku setuju. Jadi memang sekarang Amin tuh konsentrasi untuk ke putaran kedua. Fokusnya lebih jelas ya Amin nih ya sekarang. Iya. Jadi yang ini berantem nih, yang ini udah. Ya bener. Jadi tesisnya Mbak Uni waktu itu di kita konferensi itu ya, jangan-jangan 2 ini ribut ya Mas Aniesnya yang kemudian melenggang lebih nyaman gitu. Atau lu ngomong kayak gitu? Enggak deh. Enggak, maksudnya Amin bisa punya peluang itu. Amin itu fokus pada kerja-kerjanya mereka. Boleh jadi mereka bisa mendapatkan manfaat dari keributan di antara kedua kubu ini. Atau mungkin gini nggak BHM? Ini melegitimasi atau mengamini tesisnya Bang Zulfan. Bang Zulfan pernah bilang gini, udahlah kau ini nggak ngerti partai kau. Itu Surya Paloh udah janji-janji sama Jokowi. Udah ini juga Pak Jokowi juga. Emang Bang Zulfan ada tesis? Oh, dia bukannya dia sarjana muda ya. Bukan. Dia antitesis. Iya. Lupa gua. Nah, mungkin ya jadi asumsinya bahwa ternyata Pak Jokowi juga taruh kaki atau memberikan restu pada koalisi Amin juga. Berarti kita udah kembali seperti diskusi sebelumnya. Nomor 1, Pak Jokowi emang pengen aman sesudah 2024. Caranya dengan merestui Amin. Satu, mendorong Gibran. Syukur-syukur menurut skenario-nya Pak Jokowi, Gibran naik jadi menang ya. Ya kan, tapi dia harus ada plan B-nya kan. Makanya kesemuanya dia berusaha untuk menjalin hubungan. Cuman termasuk yang dianggap kubu oposisi. Iya, yang sekarang dia jadi saya ngerasa bahwa dia mungkin lebih bisa oke ke Amin
Tapi hard feeling dari Ibu Mega ini kan beda ya. Maksudnya ini beda gitu loh. It's very personal ya. Karena Bu Mega merasa bahwa dia sudah memberikan panggung kepada Pak Jokowi apa segala macam. Jadi ini ada personalnya tuh dalam banget. Nah, ini yang barangkali Pak Jokowi mungkin merasa bahwa akan lebih aman kalau mungkin masih mendingan kalau Amin yang jadi, nggak ada dendam pribadi. Itu A0-nya itu waktu ketemu Mbak Uni infonya. Enggak. Ini namanya ngelihat perkembangan drakor inilah. Yeah. Mbak Uni ini antara analisa sama informasi itu diolahin gitu ya Kak, di ramunya lu tahu. Saya akan lebih gampang bicara sama Amin ketimbang dengan PDI Perjuangan. Tapi itu menerjemahkan cerita Mbak Iya. Uni ya. Bukan Kalau opini memang itu gua. betul informasi A0 yang didapat Bukan dari- opini gua, bukan opini. Tapi jangan underestimate Bu Mega juga loh. Saya lihat Bu Mega sekarang kan kemarin ketika ada beberapa menteri yang berkonsultasi apakah mereka akan keluar, mundur, kan Bu Mega bilang jangan. 8 menteri ini bertahan untuk melayani masyarakat. Ceritanya gimana tuh BHM? Ya. Soal apa menteri-menteri yang mau Mestinya Ada pandai yang naik nih motor. kita. enggak kan BHM kan ini kan bocor halus, ini pecah ban Ri. Ya kan coba gimana. Ya enggak Informasi BHM. tapi intisarinya nih kan kalau kita lihat ya. Kan waktu itu saya share tuh hasil survei ya. Pak Jokowi kan termasuk yang percaya banget sama survei ya. Salah satu yang menyebabkan dia tidak jadi maju 3 periode kan selain Ibu Mega keras, juga hasil survei yang timnya dia sendiri 88% menolak perpanjangan periode kan. Kaget ya. Ya kan? Yang Andi Wijayanto Iya. ngomong. Jadi minta dukungan Mbak Uni BHM. ya, enggak ini supaya konfirmasi. Dia kan A0. Oh iya. Kita kan A1,5. Lanjut. Nah, jadi sekarang sebetulnya kan Pak Jokowi sendiri kalau surveinya bahwa kalau pakai Gibran itu Prabowo jadi kalah, pasti nggak jadi tuh dimajuin. Tapi survei kemarin kan ternyata 3 calon ini siapapun cawapresnya nggak terlalu pengaruh di dalam survei mereka gitu loh. Dan memang di survei yang ada yang gede-gede lah yang relatif bisa dipercaya, mereka melihat ya memang ini harus 2 ronde dan kelihatannya di ronde kedua tuh susah ngelawan Prabowo, kayaknya paling peluangnya walaupun belum tentu ya, tapi peluangnya. Jadi dia maju dengan ini. Tapi karena tipis beda-bedanya ya, dan di ronde kedua itu kan kita belajar dari Pilkada DKI Ahok lawan Anies ya. Itu karena timnya Ahok sangat yakin bisa menang 1 ronde, dia hajar itu semua tim lawan-lawannya dengan keras, sehingga di ronde kedua 17% suaranya AHY tidak ada satupun yang pindah ke Ahok kan. 17% ini padahal Ahok menang nomor 1 di putaran pertama, tapi di putaran kedua lewat karena terlalu keras, dengan terlalu yakin dengan 1 ronde. Nah, kelihatannya timnya Mega belajar dari sini. Jangan mengulang lagi kesalahan di Pilkada DKI itu di Pilpres Pasti tahu. sekarang. Semuanya juga sebetulnya saya yakin Pilgub DKI 2017 itu ada di benak baik itu di kubunya Semua Pak kubu lah ya. Jokowi maupun di kubunya Bu Mega ya, Ganjar. Jadi ya tapi gini, mereka kan semuanya kan harus yakin, semuanya harus gini. Yang sering dibangun adalah gini. Jadi sebenarnya orang itu secara psikologis itu kan tidak ingin diasosiasikan dengan Yang kalah. loser. Ya. Saya rasa konser 5 Juli, konser Salam 2 Jari tanggal 5 Juli itu shaping the public opinion ya, apalagi media pendukung tuh memuat di halaman depan ribuan orang, padahal ribuan orang kan sepenuh-penuhnya GBK itu kan cuma 80.000 ya. Tapi dan Pak Jokowi di tengah ya, didukung. Jadi saya rasa hampir semuanya pada saat itu ya. Jadi itu kan membangun image ya, gambar itu benar-benar memberikan image bahwa ini udah pasti menang.
Padahal after that saya tanya langsung dengan ke kubunya Pak Jokowi, basically pada saat itu mereka juga nggak yakin karena sangat tipis dengan kubunya Prabowo. Oh, bandwagon effect ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi orang yang masih undecided atau memang nggak terlalu yakin, zep langsung. Nah, ini dan Fahri Hamzah salah ngomong kan, yang santri itu. Jawa Timur tuh pengaruh. Ya kalau sekarang misalnya Gibran bicara udah 1 periode, ya itu dalam konteks membangun satu putaran ya. Itu dalam konteks membangun keyakinan. Kan bisa dibangun narasi bahwa ya udah 1 putaran aja biar cepet dan biaya nggak mahal apa segala macam, toh melanjutkan Pak Jokowi. Gibran ini ngomong 1 putaran ini. Semuanya. Ya. Amin juga ngomong 1 putaran. Kalau Anies kan selalu ngomong bagaimana kita masuk ke putaran kedua. Dia selalu ngomong gitu. Sempat Caimin ngomong kalau Caimin balik. Tapi 1 putaran kan lebih banyak diomongin sama kubunya Prabowo Gibran. Prabowo juga ngomong. Jadi karena survei mereka, at least survei-surveinya mereka itu kan udah sampai 45 bahkan ada yang 45 gitu kan. Jadi itu narasi yang sudah dibangun untuk supaya udah deh 1 putaran aja gitu. Jadi ya harus seperti itu mereka. Ya, mereka memang punya peluang itu kalau melihat poll ya. Walaupun saya sendiri sih ngerasa kayaknya ini pasti 2 putaran ya. Saya juga pikir dan saya kira dari pemerintah Pak Jokowi juga begitu. Kalau kita lihat perubahan anggaran yang tadinya bansosnya hanya sampai Februari tahun depan, sekarang kan sampai Juni diubah ya. Ya artinya 2 putaran dong. Persiapan 2 putaran. Dan kalau kita lihat kan yang saya kirim itu, kenapa Pak Jokowi populer ini pemerintahan, kan pertama bansos itu sekitar 27% mungkin ya. Tapi sesudah itu baru infrastruktur. Jadi infrastruktur ini kalah popularitasnya dibandingin dengan bansos ya. Ini survei terbaru dan nih, itu juga menurut saya menyebabkan Ibu Mega nggak mau lepas 8 menterinya. Karena bansosnya kan di bawah Menteri Bu Risma. Betul. Jadi memang makanya semuanya sebetulnya kan yang sempat kita bahas sebenarnya itu total politik kita ini udah lebih dulu loh dari yang dibahas-bahas di media itu. Bahwa presiden bahwa Bu Mega tidak akan menarik menteri-menteri. Saya rasa itu secara logika mudah untuk diterima. Lebih bagus itu menteri-menteri ada di situ, termasuk yang tadi cerita Bu Risma di bansos. Tapi itu menghambat ini dong, harus direm dong berarti narasi perlawanannya. Iya, dan itu yang disampaikan Bu Mega kan kepada para menteri. Yang nggak bisa kita omongin kan gini, kan apa iya kubu PDIP Bu Mega itu akan kencang banget? Karena kan tadi bicara yang Ari tadi bilang semuanya kan sedang dalam sandra, ada terkait ini, terkait itu. Kapan saya bilang? Tadi lo sandra di awal lo bilang kan. Iya enggak. Di kolam renang ini WhatsApp. Enggak, ini kan yang problem kan kalau dari kelompok Ibu PDIP itu kan tadinya ada tim putih itu, tim bayangan. Sekarang yang rada kacau kan di tim putih ini. Kalau tim merah kan jalan lah partai ya. Tapi kalau tim putih ini gue mau ngomong yang sifatnya A1 tapi nggak bisa. Bisa dong, cerita tim putih dong soal tim putih ini. Please, A1 dong. Ayo dong, A1 jangan A0. Tapi itu menjelaskan kenapa saya rasa dengan melihat bagaimana komunikasi politik Puan yang mana kita udah pernah bahas juga, yang sangat terukur, baik, ramah, tamah segala macam, dan kelihatan dewasa ya, membangun jembatan. Ya why? Karena memang dia nggak bisa kalau nggak seperti itu. Maksudnya? Jadi dia harus seperti itu. PDIP juga nggak bisa kencang ke Pak Jokowi. Dia ini Mbak Puan atau PDI? PDIP dan direpresentasikan oleh Mbak Puan. Terutama kan orang ngelihat Pak Jokowi ngelihatnya Puan. Pak Jokowi kan tahu isi perutnya PDIP dong, apalagi dia tahu lah bahwa Mas Hasto bagian yang kencang-kencang, tapi yang harus dilihat itu kan adalah Bu Mega dan Puan. Kalau bahasa terangnya kan Pak Jokowi itu nggak mau jadi korban riding the tiger ya, karena dia naik macan nggak bisa turun kan, kalau turun takut dimakan, maka dia di atas macan ini dijinakanlah semua macannya ini supaya jadi macan sirkus kan, dengan berbagai cara trik-trik lah, di conditioning, kalau dikasih makan duduk, kalau
Berarti Mbak, lu tau gak? Kan ada kamera yang sini ya. Kita bisa baca mulut. berarti Jangan ya, tolong di bip. Tadi Waduh, gimana? udah pernah ada kasusnya tuh. Maksudnya gimana udah tadi di itu? bip tuh udah ternyata udah ketahuan tuh kan ketemu sama Mbak, siapa. Mbak, maksudnya Biasa aja. maksudnya PDI yang nyerang-nyerang PDI Mas Hasto ini gimana maksudnya tadi? Iya, maksudnya apakah PDI terbelah? Terbelah, iya. Ini kayak gimana enggak. sih? Beda penugasan. Hah? Gimana beda Lo penugasan? ada yang bagian yang nyerang-nyerang. Penugasan atau memang beda kubu? Adian lah ya. Ya, saya penugasan seperti juga kalau di Partai Demokrat ada Andi Arief Iya. yang selalu nyerang-nyerang, Iya. tapi AHY selalu kalem, kan ada penugasan. Peran. Good cop, kan? bad cop istilahnya. Peran, ya. Nah, Kan gini logikanya ya. Kayak kalau ada- kayak ini Adit sama Ari kan ada pembagian penugasan juga ya. Enggak, kan Iya. logikanya gini Mas. Misalnya nih BHM, kita satu rumah nih. Aku sama Ari, ya. Nggak mau gua. Ya udah, aku sama BHM, ya. Nah, bagus. Ya. Cocok Misalnya, kan wartawan. iya BHM ditugaskan untuk tadi menjadi Mbak Puan, bangun jembatan, baik-baikin, membangun narasi politik yang damai, Good cop yang ya. santun gitu ya, sehingga orang happy semua. Sementara kita satu rumah nih, Baca sementara guanya marah-marah baca terus. WhatsApp. Nah, Itu itu bukannya yang susah, akan- itu nggak bisa diomongin. Coba lihat apa sih isinya? Jangan kameranya di belakang. Coba lihat. Itu ini Mbak. Nah, Oh, iya sih. benar juga. Iya, tapi ya oke. tersandera lah Nah, bahasanya. tapi apapun ya, ketika misalnya BHM baik, gue galak sementara kita satu rumah dianggap satu kesatuan, kan apa yang gue lakukan bisa merusak BHM punya mission dong. Iya dong, kalau misalnya kita dianggap satu rumah, good cup, bad cup itu kan hanya untuk internal aja supaya ada Enggak, penyeimbang. mereka dong. enggak, itu kan untuk menunjukkan ke publik juga bahwa kan yang disampaikan kan adalah kecurangan. Artinya Mas Hasto dalam peran untuk mendelegitimasi pemerintah yang dianggap curang. berpotensi, gua nggak bilang curang dong, berpotensi untuk menggunakan network pemerintah sehingga berpotensi untuk melanggar asas pemilu. Jadi kan itu sebetulnya. Jadi yang sedang dilakukan adalah seperti itu yang Iya. Apa? ironically kayaknya 5 tahun yang lalu itu dilakukan oleh kubu contender basically ya. Nggak gini Mbak, misalnya Mbak Uni mau Ya nggak utang. sih? Iya, Mbak Uni ini satu rumah tangga nih, Mbak Uni mau utang sama gua. Tapi BHM marah-marah sama gua. Wah, lu gimana sih lu butuh utang sama gua tapi kok lu marah-marahin gua? Lu beresin dulu deh masalah internal lu. Ya. Kan Kan drakor. logikanya kan gitu, Ya. lu mau nanggap satu ini strategi Makanya kan apa? tadi di awal aku Strategi bilang, macam makanya apa di itu? awal kan aku bilang, netizen ketika kemudian berita nih, biasanya netizen kan komentarin beritanya adalah soal ini hati-hati jangan sampai curang bla 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 gitu-gitu kan. Dan berharap bahwa netizen mendukung, tapi kan netizen juga ada yang komen, you still part of the power. Nah, ini gue coba formulakan pertanyaan lu boleh? Boleh. Ya. Boleh. Jadi strategi ini sejauh ini efektif atau enggak menurut Mbak Uni? Nah, itu aja tuh tanya dulu. Iya, gua kasih tapi gua kasih gambaran tadi dong di keluarga Iya, itu. keluarga tadi. Boleh juga. Katanya good cup, bad cup. Iya. Apakah good card bad cup dua tokoh ini berjalan efektif nggak? Nah, itu dia. Dan apa yang ingin dituju dari tujuan Strategi. mulianya apa nih dari good cup bad cup ini? Aku terus terang belum bisa jawab juga. Karena Ini nih pasti sulit yang lu untuk, WhatsApp itu sulit tuh. untuk percaya survei-survei. Bagaimanapun makin kesini kan kemarin ada survei nggak tahu apa ya, gua nggak, tapi gua ngelihat sepintas aja ya, yang Anies sudah nomor 2 ya, Pak Ganjarnya di nomor 3 gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kembali sulit untuk percaya survei-survei ini karena ya kita tahu lah sudah ada afiliasi ya. Saya nggak tahu. Kompas belum ngeluarin survei yang kedua katanya Tuh, mid of dia dijawab November. Politisi ini percaya survei, Anda ini percaya sama Allah. Kemarin gue baru baca. Kamu lagi nyari ya? Nah, Itu jadi di please ya. Bahaya banget lu. Iya, betul. jadi saya belum bisa bilang Kalau ukurannya apa gitu. Kalau survei itu jangan salah, sebetulnya yang
yang orang lihat tuh trennya kan. Nggak harus sudah nomor 3, tapi kalau trennya menuju ke sana itu kan udah alarming. Nih, ya kan? Ini survei terakhir nih WHM ya. Gue bacain aja deh. LSI Denija. Yang gimana kemarin videonya? Gemoy adalah sebuah penjelasannya nggak gemoy banget. Ini survei 6 sampai 13 November 2023 tatap muka, jadi agak solid nih. Hasil survei 3 pasangan capres. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 40,3%. Posisi kedua Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 28,6%. Posisi ketiga adalah Anies Mohaimin dengan 20,3%. Sebesar 10,8 menyatakan belum memutuskan, rahasia, tidak tahu atau tidak jawab. Saat ini selisih Prabowo Gibran dengan pesaing terdekatnya yaitu Ganjar Mahfud adalah 11,7%. Jadi udah 2 digit. Selisih antara Prabowo Gibran dengan Anies Mohaimin sebesar 20%. Adapun selisih antara Ganjar Mahfud dengan Anies sebesar 8,5%. Jarak elektabilitas Prabowo Gibran Ganjar Mahfud melebar. Di bulan Oktober 2023, selisih elektabilitas Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud sebesar 1,5%. Sekarang di bulan November elektabilitasnya terpaut 11,7%. Itu kan trennya kan. Dari cuma selisih 1,5%. Ini ada kemudian 6 jam jadi yang lalu 11. ya. Survei IPO, gua nggak ngerti IPO ini siapa ya. Indonesia Initial Political Opinion ya. Public offering. Prabowo masih unggul, Ganjar Mahfud disalip oleh Amin. Prabowo Subianto 37,5, disusul Anies Baswedan 32,7 dan Ganjar Pranowo 28,3. Aku nggak tahu ini survei seperti ini ya. Dan juga gini, semua survei itu pun ada satu hal yang sama, itu yang menyatakan pilihan tuh belum solid. Jadi mungkin dari total pemilih sekitar 1/3 itu walaupun sudah itu menjawab A, B, C, tapi menyatakan masih bisa pindah. Ini kan jadi yang menyebabkan. Jadi kalau ngelihat 2017 dan kalau saya nggak tahu ya jadi sekarang itu sebenarnya hampir semuanya sama. Tinggal siapa yang nanti bikin mistake, bikin kesalahan yang fatal, ya. Ada orang-orang mulai bilang bahwa gue sebenarnya udah punya pilihan ya. Ini apa maksud kamu sambil gelas gini apa? Tapi belum. Tapi gue nanti pengen lihat nih dia nanti melakukan blunder atau enggak. Nah, that kind of thing itu udah menjadi. Kita ikut juga dong. KS ini ya, apa namanya, promo. Andi Gani namanya Bang Andi. Ya. Jadi sekarang itu banyak yang kelompok terdidik kan nggak mau golput ya. Kita jangan golput ya, kita harus menggunakan suara kita, Pak anak muda apalagi, tetapi mungkin tidak srek terhadap calon-calon yang ada. Maka mereka cenderung untuk ngelihat siapa yang paling nggak menimbulkan damage, less damage. Dan itu bisa dilihat salah satu ukurannya dari yang nggak keselip omongan apalah, inilah apalah segala macam gitu. Jadi lagi ditunggu nih. Ya, kalau ya itu yang saya cerita tadi, kalau zaman pemilu yang belakangan itu kan yang sebetulnya Prabowo udah di depan itu. Tapi saat terakhir Fahri Hamzah bikin kesalahan ngomong hari santri itu kan di Jawa Timur tuh pengaruhnya besar, padahal Jawa Timur jadi menentukan di pemilihan kemarin. Sama tadi shape apanya Mbak tadi, salam 2 jari itu kan. Konser salam 2 jari. Dan itu kan trending topik banget tuh. Lupa ya kan? pilih. Jadi gitu. Oke. Yuk. Ya, jadi ini memang menarik, tapi juga yang bikin menarik kan sekarang nggak bisa di black and white ya, karena semuanya nyampur nih, gado-gado semua. Ya kan? Jadi memakai bingkai antara kiri nasionalis dengan Islam ini sekarang nggak bisa lagi, nyampur semua di tiga-tiganya. Hari ini ada Puan mengantar Head of Delegation of MIKTA ya, MIKTA negara-negara itu kan gesturnya juga kelihatannya oke, friendly dengan Presiden Jokowi. Jadi memang Puan memang jadi jembatan. Nerusin bapaknya dulu almarhum ya. Bagian bikin jembatan. Pak Taufik Imas. Al-Fatihah untuk Pak Taufik Amin. Imas. Salah ya, nggak boleh nyebut. Kobul harus nyebutnya.
Terlalu politis ya. Sama sekarang foto juga susah. Ini Nggak boleh. Jadi gini aja di Pancasila. Akhirnya Atau gua ini Kyomo. Itu udah ada juga Mbak udah ada, billboard. Mbak. Oh ya. Baliho banyak kayak Iya. gitu. Oh. Yang kayak gini yang belum. Astagfirullahaladzim zina. Tapi ya Silakan dilanjutkan. Dia mau pergi. jadi kapan para capres ini? Belum tutup sabar. Ya ini para capres kan diundang dulu sama Uni kan. Iya. Iya. Mudah-mudahan deh. Menurut konfirmasi sih 3 capres akan hadir. Mana berani nggak datang sama. Enggak, belum tentu. Kita kan aduh. New kid on the block Pak lah. Prabowo aja happy sama Mbak Uni ini kan. Siapa? Pak Prabowo, Mas Anies, Iya Mas Anies kan happy. Mas Mas Ganjar. Mas Ganjar yang ke Semarang aja, iya. Ke Mbak Uni, orang kan biasanya kalau mau ketemu Mas Ganjar kita aja sampai sekarang belum dapat waktunya Mas Iya, Ganjar. udah ajuin. Mbak Uni bisa todong di tempat, Mas saya di Semarang nih. Langsung Yang melipir diomongin kawan. sama Mas Ganjar saat saya wawancara 26 April itu kejadian semua. Gimana? Apa tuh coba apa? Misalnya. Ya bahwa dia akan di kubu yang berbeda dengan Pak Jokowi. Aku dari April udah tahu. 26 April udah itu ada berarti udah tanda-tandanya dong. Karena pada saat itu Pak Jokowi udah mulai mempromosikan Prabowo juga. Jadi udah dua-duanya. 26 April itu berarti setelah deklarasi ya dia? Iya dong, deklarasi 21. Iya. Oh iya lagi sering-seringnya tuh ke IKN tapi emang gitu. kalau kita lihat visi misi kan cuma partainya Prabowo yang ibu kota baru ada di dalam. Yang lain nggak ada. Oh, kita udah pernah bahas berkali-kali kan dia suka nanya nih siapa kira-kira yang paling bisa melanjutkan. Cuma kalau soal legacy IKN yang secara logika paling akan melanjutkan ya Pak Prabowo karena keluarganya punya tanah di sekitar situ. Jadi harga tanahnya akan naik tuh. Kalau ibu kotanya jadi itu. Jadi sebenarnya logika sederhananya itu kepentingannya sama. Kepentingannya tuh itu gitu. Kalau banyak orang yang bilang Pak Ganjar nih waktu itu Pak Jokowi belum memutuskan ada di kubu Pak Prabowo ya. Tapi kan Pak Jokowi memutuskan netral, Pak Jokowi. Saya netral. Oh ya. Ya banyak itu kan dia ngomongnya. Kan ada yang bilang kalau Pak Jokowi ngomong ke kanan artinya Itu pertemuan Pak Berat itu kan belum ada putusan MK dong. Udah baru-baru ini saya sebagai orang tua cuma merestui. Merestui siapa? Terus netral itu juga ngomong di mana ya? Di Golkar apa di mana ya? Iya, presiden saya nggak netral itu waktu di pertemuan PWI ada nggak? Ada nggak ngomong gitu. Dia nggak meyakinkan lagi. Kalau soal politik nggak ada yang netral itu cuma nama band Lintang. Kalau pertemuan Cahaya mula mana-mana ya go. Honorani. Pas pertemuan sama gua cawe-cawe kata jatuh tuh. Iya, itu kan cewek-cewek pertemuan dirimu. Iya, beneran ya. Beneran. Tapi gini loh, sebenarnya Pak Jokowi itu ini loh, apa namanya? Semua yang diomongin itu ada benang merahnya loh. Hah? Iya. Kejadian semua. Tuh. 26 April ngomong Mas Ganjar pertama, Mas Ganjar udah ngomong waktu itu akan pisah jalan dengan Pak Jokowi. Udah. Terus yang kedua, dua ya, satu lagi apa? Enggak. Katanya Mbak Uni semua yang Mas Ganjar katakan kemudian hari benar. Yang pertama, Mas Ganjar sejak 26 April sudah merasa tahu dan punya gambaran bahwa akan pisah jalan dengan Pak Jokowi. Padahal itu jauh banget sebelum MK dan segala macam tuh. Sampai ketua TPN-nya bilang pokoknya kita nggak masukin Pak Jokowi sebagai faktor kan dalam strategi kampanye. Nah masa? Yang menarik ini ya. Yang kedua apa? Woi. Udah. Nah, satu lagi please. Karena kan post factum. Semuanya itu udah kalau ngelihat kalimat per kalimat tuh semua yang kejadian itu sudah ada petunjuknya termasuk ketika pada akhirnya Mas Anies berkoalisi dengan PKB. So aku termasuk yang nggak kaget dengan semuanya ini. Jadi aku ketawa aja ngeliat orang pada kaget-kaget itu. Iya. Dia ngetawain kita loh, kita kan kaget ya. Enggak lah. Aneh banget. Mau kemana ini? Ngalung-ngalungin. Maaf. Ya udah kita tutup dulu ya. Ya, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.